Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi dengan tema manajemen proyek untuk memenuhi tugas dari mata kuliah riset operasi. Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Tania Nurhayati, Indah Puji Lestari, Agita Wijayanti, Calvin Christian, Alvin Ningsih, Siti Korea, Mia Putri Hartanti, dan yang terakhir Nanda Rizky Amelia. Berikut adalah foto anggota dari kelompok 3. Materi yang akan kami sampaikan adalah 1. Pengertian manajemen proyek. 2. Tujuan manajemen proyek. 3. Sasaran manajemen proyek. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 5. 3 tahap perencanaan suatu proyek. 6. Pengertian CPM. 7. Pengertian PERT. 8. Kelebihan CPM dan PERT. 9. Kelemahan CPM dan PERT. 10. Perbedaan CPM dan PERT. 11. Contoh manajemen proyek. Dan yang terakhir, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Nurhayati akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu usaha untuk menyelesaikan proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan juga mutu, yang bertujuan untuk menyelesaikan proyek tersebut secara efisien dan juga efektif. Usaha yang dimaksud meliputi planning, organizing, dan juga controlling. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu telah ditentukan lini masa kapan proyek itu akan dimulai dan kapan proyek itu akan selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitori sehingga dapat berjalan sesuai apa yang telah ditentukan, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah seminimal mungkin tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung dalam poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga harus membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan seenaknya saja, harus sesuai dengan rencana awal. Yang keempat adalah melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitasnya. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya dapat selesai dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih. Sasaran manajemen proyek. Jadi sasaran manajemen proyek ini ada 4. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan juga tenggang waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas dan juga spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek berdasarkan kualitas dan juga hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan juga keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terkait akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dikerjakan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proyek berhasil adalah dengan menganalisa sebagai berikut. Yang pertama itu adalah waktu. Waktu yang terpendek untuk menyelesaikan suatu proyek dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan mana yang mempengaruhi waktu tersebut. Yang kedua adalah aktivitas. Kegiatan-kegiatan mana yang mungkin menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari selama proyek berjalan. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Untuk menjalankan proyek tersebut, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat ditentukan. Yang keempat adalah peralatan. Peralatan yang mana akan dipakai dan apakah peralatan tersebut tersedia. Yang kelima adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan kegiatan mana yang harus diusahakan sehingga pembiayaan dapat ditekan. Terima kasih. 3 tahap perencanaan suatu proyek. Menurut Prasetyo, Heri dan Yastuti, PT 2009, perencanaan suatu proyek itu terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan pembuatan urutan kegiatan, penyusunan urutan logika kejadian, penentuan syarat-syarat pendahuluan, penguraian interaksi dan independensi antar kegiatan. Yang kedua adalah penjadwalan. Penjadwalan merupakan penaksiran waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tiap kegiatan, yaitu kapan kegiatan itu akan dimulai dan kapan kegiatan itu akan berakhir. Dan yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian merupakan penetapan pengalokasian biaya dan peralatan guna melaksanakan tiap kegiatan. Selanjutnya, pengertian CPM. Critical Path Method (CPM) atau metode jalur kritis merupakan model kegiatan yang digambarkan dalam bentuk jaringan, di mana kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. CPM digunakan jika waktu penyelesaian setiap kegiatan diketahui dengan pasti, di mana tingkat deviasi realisasi penyelesaian disbanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PERT. Program Evaluation and Review Techniques atau PERT adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk proyek US Navy's Polaris yang memiliki ribuan kontraktor. PERT dikembangkan agar tercipta ruang atau potensi untuk pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mia Putri Hartanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan CPM dan PERT yang meneruskan materi dari Kananda. Yang pertama adalah kegiatannya harus jelas dan hubungannya harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulunya harus dijelaskan dan dijaringkan bersama. Dan yang ketiga itu perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Keempat, ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Dan untuk selanjutnya, kelebihannya akan dibacakan oleh Kak Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puji Lestari. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan CPM dan CPRT. Yang pertama, sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang besar. Yang kedua, konsepnya yang lugas sehingga tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Yang keempat, analisa jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat. Yang kelima, dokumentasi dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Yang keenam, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi.
Yang ketujuh, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan CPM dan PERT. Yang pertama, CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Sedangkan PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Sedangkan pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, dan terlayak. Yang ketiga, CPM menekankan tepat biaya, sedangkan pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan peningkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Contoh dari manajemen proyek. 1. Proyek industri manufaktur. Contoh yang pertama adalah penerapan proyek manajemen pada industri manufaktur untuk mendukung rancangan produksi suatu produk secara keseluruhan. Salah satu bukti nyata adalah industri mebel, tekstil, dan bahan baku pada beberapa perusahaan di Indonesia. 2. Proyek manajemen konstruksi. Kedua proyek yang berhubungan dengan manajemen proyek seperti pembangunan fasilitas umum atau sarana publik. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, listrik, gedung, dan lain sebagainya. 3. Proyek padat modal. Proyek modal di sini dapat berarti pengembangan proyek berskala besar dengan menggunakan bantuan mekanik atau robot. Istilah padat di sini mengacu pada proses eksekusi yang membutuhkan modal yang besar, sehingga biasanya untuk mengembangkan proyek jenis ini dapat dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja. 4. Proyek penelitian dan pembangunan. Contoh yang terakhir merupakan bentuk yang dilakukan untuk dapat mendukung hasil penelitian dan pembangunan. Hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pengembangan barang atau jasa, serta optimalisasi dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan yang didapat adalah semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana yang jumlahnya bertambah besar. Diiringi pula dengan semakin ketat kompetisi penyelenggaraan proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan cara pengelolaan, metode, serta teknik yang paling baik, sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah manajemen proyek. Dengan kata lain, manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Terdapat 3 tahap perencanaan suatu proyek, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Manajemen proyek dengan menggunakan teknik critical path method atau CPM biasanya dipergunakan dalam pembangunan proyek di mana perkiraan waktu untuk setiap aktivitas atau pekerjaan telah diprediksi sebelumnya. Sedangkan dengan teknik program Evaluation and Review Technique atau PERT dipergunakan dalam proyek-proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan pasti. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap agar materi yang kami sampaikan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.